Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfausta Natanya Sada dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205230164. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai suatu kasus terorisme di Bali yang biasa diketahui sebagai Bom Bali 1 dan akan menganalisis putusan terkait Bom Bali 1, yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 167/P/2007/PN-DPS dengan nama terdakwa Amrozi bin Nur Hasyam. Selamat menyaksikan. Dalam menghadapi kekerasan keagamaan, seringkali kita mendengar pernyataan bahwa agama tidak mendorong kekerasan. Ini muncul sebagai tanggapan atas peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama. Namun demikian, penting untuk menyadari bahwa agama tidak secara eksplisit mendorong kekerasan. Mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama biasanya adalah individu atau kelompok yang salah memahami agama. Sejarah menunjukkan bahwa agama dapat digunakan dengan cara yang baik untuk memerangi kekerasan dan mendorong perdamaian. Tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2022 adalah peristiwa yang mencengangkan, yang mengguncang seluruh Indonesia dan dunia. Karena korban tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara lain, seperti Australia dan Inggris. Peristiwa ini menjadi perhatian global karena terjadi kekerasan yang mengerikan, dan para pelaku terorisme ini menggunakan agama sebagai salah satu alasan untuk tindakan mereka. Hasilnya, peristiwa Bom Bali ini menewaskan 202 orang, yang menjadikannya salah satu peristiwa teroris terburuk dalam sejarah Indonesia. Sangat penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mendorong tindakan kekerasan dan pengaruh mereka, terutama dari sudut pandang agama, yang dapat memberikan pandangan lebih luas tentang peristiwa ini. Terorisme adalah fenomena yang internasional yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan tindakan langsung. Menurut Biro Investigasi Federal atau FBI, terorisme mencangkup tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan dan intimidasi di masyarakat, mengancam atau memaksa pemerintah dan warganya, serta mempengaruhi pendapat publik tentang suatu organisasi, kelompok, atau ideologi tertentu adalah tujuan mereka. Terorisme memiliki dampak di tingkat lokal dan internasional. Fenomena ini bukan hanyalah masa kini. Sejarah telah mencatat banyak peristiwa terorisme selama berabad-abad yang berdampak pada kemajuan manusia. Radikalisme sering dikaitkan dengan tindakan terorisme, terutama di Indonesia. Ari Widodo mendefinisikan radikalisme sebagai kepercayaan yang menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai perubahan sosial dan politik yang signifikan. Radikalisme dan terorisme adalah masalah besar yang mengancam stabilitas dan perdamaian. Mereka tidak dapat diabaikan dan membutuhkan tindakan menyeluruh. Bencana yang besar pernah menggemparkan Indonesia, Asia Tenggara, dan seluruh dunia, dikenal sebagai Bom Bali 2002. Tindakan terorisme ini terjadi 1 tahun setelah Amerika Serikat mulai perang melawan terorisme akibat tragedi 9/11. Pada 12 Oktober 2002, ledakan terjadi 3 kali di Bali. Target pertamanya adalah Klub Paddy's Pub dan Sari Club di Legian Kuta. Sebelum mencapai konsulat Amerika Serikat di Denpasar, ledakan itu menewaskan 202 orang dan luka-luka ratusan lainnya. Korban terbanyak berasal dari Australia dengan total 88 orang, diikuti oleh Indonesia dengan 38 orang, Britania Raya 26 orang. Kemudian, para pelaku meledakkan bom di dalam mobil dan meledakkan diri di luar kedua klub tersebut. Lebih dari 30 orang ditangkap atas keterlibatan mereka dalam serangan tersebut, dan semua pelaku berasal dari organisasi teroris JI yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Selanjutnya, saya akan menyelidiki faktor penyebab terjadinya Bom Bali 1 tahun 2022. Dalam perspektif agama, ada yaitu paham ekstremisme. Latar belakang terjadinya peristiwa Bom Bali 1 terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Dalam politik, ekstremisme berarti tergolong kepada kelompok-kelompok radikal kiri, ekstrem kiri, atau ekstrem kanan. Istilah ekstremisme ini juga digunakan untuk menggambarkan sebuah sikap atau keyakinan, baik politik maupun religius, yang menuntut tindakan dalam segala cara untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme adalah berlebihan dalam beragama, lebih tepatnya menerapkan agama secara ketat dan tegas sehingga melampaui batas yang dapat diterima. Ekstremisme tidak terbatas pada agama tertentu. Nama-nama gerakan nama-nama ekstrim pernah muncul dan tenggelam dalam sejarah Islam. Menurut Profesor Hugh Goddard, pakar sejarah Islam dari Nottingham University di Inggris, tidak hanya orang Islam dan Kristen yang menganut sikap liberal dan ekstrim, tetapi juga orang dari agama lain. Di Irlandia terjadi konflik antara orang Katolik dan Kristen. Di India terdapat kelompok Hindu ekstrim, dan di Indonesia sempat terjadi adanya kelompok Muslim yang ekstrim. Yang kedua, faktor dendam. Yaitu latar belakang peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim yang terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, Bom Bali dikategorikan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap bahwa penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. 3. Kekerasan dalam agama. Nilai kesucian dan doktrin pada 2002, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada peristiwa peledakan bom Bali ini, tanggal 12 Oktober 2002, sehingga telah melalui proses panjang dan para pelaku dikenakan hukuman mati, kecuali salah satu pelaku bernama Ali Imron yang dikenakan penjara seumur hidup. Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 167/PIB/2003/PNDPS terkait kasus tindak pidana terorisme bom Bali atas nama Amrozi bin Nur Hashim didakwa melanggar pasal 14 Jungto pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2002, Jungto pasal 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, Jungto pasal 1 Perpu nomor 2 tahun 2002, Jungto pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2003, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan sanksinya berupa pidana mati. Sama seperti kedua rekan teroris lainnya, Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Ali Gufron alias Muklas. Dalam pemberian putusannya, hakim dinilai menggunakan doktrin hukum dari Herolf J.N. Howe, Aski, dan Hans Kelsen tentang teori jenjang norma dan tata urutan perundang-undangan dan asas lex specialis derogat lex generalis. Angkatan Udara Australia atau RAF menerjunkan pesawat untuk mengevakuasi korban yang selamat ke Darwin, dan Kepolisian Federasi Australia juga membentuk tim untuk dikirim ke Bali untuk perburuan. Perburuan berhasil menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan bom Bali tersebut. Pada bulan Desember 2020, tersangka Arif Sumarsono yang berusia 58 tahun yang memiliki nama asli Arif Sunarso tetapi lebih dikenal dengan nama Daud Zulkarnain, Abdul Rahman, dan Zainal Arifin berhasil ditangkap. Pengadilan menghukum pelaku 15 tahun penjara atas tindakannya. Selain itu, pertama, pembubaran Laskar Jihad dan penangkapan Abu Bakar Ba'asyir dikaitkan dengan bom Bali secara nasional. Namun, kelompok domestik yang dimaksud tidak selalu memiliki jaringan teroris internasional. Jemaah Al-Islamiyah adalah jaringan teroris di negara ini. Saya akan membahas mengenai aspek kriminologi penyebab terjadinya terorisme di Bali, khususnya bom Bali. Terdapat beberapa teori dan faktor utama dalam kriminologi. Yang pertama, dalam aspek kriminologi dalam penyebab terorisme di Bali, yaitu ada aspek ideologis dan pemahaman keagamaan yang menyimpang.
Dari sisi kriminologi, tindakan teror sering dikaitkan dengan radikalisasi ideologis, yaitu ketika seseorang memiliki keyakinan ekstrim bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan yang suci. Dalam Bom Bali 1 dan 2, pelaku seperti Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron dipengaruhi oleh pemahaman jihad yang disalahartikan. Ini bisa dijelaskan dengan teori differential association dari Sutherland, yaitu seseorang belajar nilai, sikap, dan perilaku kriminal dari lingkungan sosialnya, termasuk kelompok radikal yang mengajarkan bahwa kekerasan ini bisa dijelaskan dengan teori differential association dari Sutherland, yaitu seseorang belajar suatu nilai, sikap, dan perilaku kriminal dari lingkungan sosialnya, termasuk kelompok radikal yang belajar kekerasan adalah salah satu bentuk perjuangan. Yang kedua, ada aspek sosial dan kultural. Faktor sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, marginalisasi politik, dan kekecewaan terhadap pemerintahan atau barat sering menjadi bahan bakar munculnya terorisme. Dalam teori strain dari Robert Camerton, ketika seseorang gagal mencapai tujuan yang diinginkannya dengan cara yang sah, ia mencari cara alternatif lain termasuk kekerasan untuk menyalurkan frustasinya. Jadi, beberapa pelaku bom di Bali bisa disebut sebagai dia tidak puas karena kondisi sosial dan politik itu di dunia Islam, sehingga menyalurkan kemarahannya melalui aksi kekerasan yang simbolik terhadap musuhnya itu, yaitu Barat dan sekutunya di Indonesia. Yang ketiga, ada aspek kelompok dan jaringan. Ini terorisme di Bali tidak berdiri sendiri, yakni tapi ada juga dari jaringan Jemaah Islamiyah atau JI di baliknya. Jadi teori subculture of violence menjelaskan bahwa dalam kelompok, kekerasan bisa dianggap sebagai perilaku yang terhormat atau benar. Dalam konteks Bom Bali, solidaritas kelompok dan rasa berjuang di jalan Tuhan. Dalam konteks Bom Bali, solidaritas kelompok dan rasa berjuang di jalan Tuhan menjadi pembenaran moral bagi tindakan teror. Yang keempat, ada aspek psikologis individu. Beberapa pelaku menunjukkan ciri fanatisme ideologis atau indoktrinasi yang mendalam dan loyalitas mutlak terhadap pemimpin kelompok. Jadi, menurut Psychological Theory of Crime, faktor seperti kebutuhan akan identitas, rasa memiliki, atau bahkan dendam pribadi bisa memperkuat motivasi untuk melakukan tindakan ekstrim tersebut. Atau juga ada proses cuci otak atau brainwash, dan indoktrinasi membuat individu kehilangan empati dan menganggap kekerasan sebagai ibadah. Yang kelima, ada aspek politik dan global. Secara kriminologis, terorisme juga dilihat sebagai kejahatan politik atau political crime, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk tujuan ideologis atau politik tertentu. Bom Bali dipandang sebagai respon terhadap intervensi Amerika. Bom Bali dianggap sebagai respon terhadap intervensi Amerika dan sekutunya di dunia Islam, misalnya perang di Afghanistan dan Irak. Jadi pelaku merasa tindakannya adalah balasan atau Jadi pelaku merasa tindakannya adalah balasan atau resistensi global, meskipun dilakukan dengan cara yang sangat salah dan melanggar hukum internasional. Aku ingin meminta teman aku mengenai pendapat terhadap Bom Bali yang tahun 2002 itu. Nah, menurut kamu, nama kamu siapa dulu? Nama aku Mikela, dari aku semester 3 Fakultas Hukum. Oh, angkatan 24 berarti Iya. ya? Jadi sekarang aku mau nanya nih, menurut kamu, kenapa seseorang yang mempunyai sifat ekstremisme terhadap suatu agama itu bisa menimbulkan terorisme? Itu menurut kamu tuh gimana? Kalau menurut aku ya, sesuatu yang mempunyai pemikiran itu tergantung bagaimana pola pikir seseorang sih. Bagaimana seseorang tuh berpikir bahwa agamanya itu yang paling benar, ajaran agamanya itu yang paling benar, dan itu mengakibatkan bahwa munculnya pikiran-pikiran bahwa ajaran-ajaran agama lain itu tidak benar. Bisa dibilang fanatik, itu yang bisa memunculkan sifat-sifat yang tadi seperti yang Kak bilang. Terorisme gitu ya. Jadi terorisme bisa muncul karena fanatisme terhadap suatu agama. Iya. Jadi dia nggak mau terbuka terhadap agama lain, jadi Iya. fokus ke satu agama itu aja. Jadi fanatisme itu yang menurut aku ya, dari pandangan aku itu mengakibatkan orang tuh berpikir bahwa nggak boleh ada agama lain yang dipercaya di dunia ini, cuman agama dia doang, karena menurut dia agama dia yang paling benar. Kalau menurut aku itu pemicunya sih. Oh, oke. Insightful banget ya. Terima kasih Mikela silakannya. Dadah. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber saya yang selanjutnya, dengan Ibu siapa? Anita Maharani, Oke, kalau boleh tahu Ibu dari lulusan apa? sarjana sosial dari Universitas Mustafa Braga. Nah, jadi saya di sini ingin bertanya mengenai pendapat Ibu terkait dengan bom Bali yang terjadi di tahun 2002. Nah, jadi itu saya ingin bertanya mengenai kenapa sih kalau orang yang beragama dan menganut ekstremisme itu bisa melakukan tindak pidana terorisme? Menurut Ibu tuh gimana ya? Biasanya kalau menurut saya itu individu atau kelompok-kelompok yang bisa melakukan terorisme itu biasanya
mungkin terjadi karena bisa karena pemahaman agama yang dangkal. Individu ini atau kelompok ini tuh tidak menguasai, tidak memahami konteks agama yang benar, sehingga keadaan ini rentan terhadap masuknya pengaruh ajaran-ajaran tertentu yang melenceng, sehingga kalau sudah terpengaruh oleh ajaran yang melenceng ini bisa dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok tertentu, dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dengan dalih perintah agama. Bisa jadi seperti disebutnya jihad, padahal kan itu konsepnya tuh gak benar. Itu satu, bisa karena pemahaman agama yang dangkal. Yang keduanya menurut saya itu karena status sosial ekonomi yang rendah, sehingga karena kenapa kurangnya akses informasi, kurangnya akses pendidikan yang penuh, sehingga pemahamannya tuh minim. Dari situlah makanya mereka gampang sekali, rentan sekali terpengaruh oleh ajaran-ajaran, ajakan-ajakan yang tidak baik. Jadi kayak dicuci otaknya gitu ya? Ya, bisa seperti itu juga. Jadi menurut Ibu gimana sih solusi supaya kita nggak mudah dicuci otaknya dengan ajaran yang tidak benar seperti gitu, Bu? Menurut Ibu tuh gimana? Satu, kita harus benar-benar memahami agama itu, yang benar-benar agama itu sesuai sunnah nabinya, sesuai ajaran kitabnya. Ya kita harus pahami, jangan dipotong-potong, ayatnya jangan dipotong-potong, pahami aja secara penuh hakikatnya seperti apa yang baik, karena kan otomatis apapun agamanya pasti akan mengajarkan hal-hal yang baik, tidak melanggar hak asasi manusia manapun. Nah, jadi kalau kita udah dapat informasi yang kalau misalkan buruk gitu, berarti ya kita harus punya filter. Kita punya filter, jadi kita harus berhati-hati dalam mencerna informasi di dunia global ini. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya dan waktunya.